Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi habban wa nabata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang semoga tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan Allah selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Semoga kita mampu bersyukur, terucap di lisan dengan ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, penuh kesadaran bahwa seluruh nikmat dan karunia Allah adalah semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan syukur kita, mari kita gunakan nikmat dan karunia Allah untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang saleh, yang mampu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam konteks akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dan juga dalam konteks ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hanya dengan cara inilah insyaallah kita akan sampai kepada martabat takwa, di mana tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada takwa itu. Dan bagi orang yang bertakwa telah disediakan oleh Allah surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencermati kehidupan akhir-akhir ini, boleh dibilang bahwa saat ini sedang banyak gonjang-ganjing. Dalam politiknya terdapat goncangan-goncangan, dalam ekonominya juga demikian, bahkan merambah kepada masalah agama, masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah ketaatan kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat gonjang-ganjing. Dalam suasana seperti inilah maka kemudian perlu adanya satu sikap kita sebagai umat Islam. Apa sikap yang harus kita miliki saat ini? Harus kita tetapkan dalam jiwa dan raga kita. Dalam bahasa agama, bahasa Al-Quran, sikap itu adalah istiqomah. Apa sebenarnya istiqomah itu? Istiqomah adalah orang yang teguh pendirian.
Istiqomah adalah orang yang istiqomah itu adalah orang yang tidak terpengaruh dengan goncangan-goncangan kehidupan. Dia tetap istiqomah di dalam imannya, dalam istiqomah dalam ibadahnya dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah berikrar pada dirinya sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Berarti ini adalah orang yang sudah beriman, karena dia sudah mengakui, mempercayai, meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah lah yang memelihara alam semesta, termasuk memelihara kita. Allah lah yang mendidik kita, mendidik alam semesta dan termasuk kita. Semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah adalah pencipta bumi dan langit termasuk kita, memelihara bumi dan langit seisinya termasuk kita, mendidik bumi dan langit dan seisinya termasuk kita, maka orang itu sudah dikategorikan orang yang beriman. Allah meneruskan firman-Nya, summastaqamu. Setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia ambil sikap. Sikap apa? Istiqomah. Apa janji Allah kepada orang-orang yang iman dan istiqomah? Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diperintahkan oleh Allah turun kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah itu. Apa yang harus disampaikan malaikat kepada orang-orang yang iman dan istiqomah? Allah takhafu wa la tahzanu. Kalau kita mendengar barangkali malaikat itu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman dan orang yang istiqomah dalam imannya, jangan kalian merasa takut dan merasa cemas. Jangan merasa takut menghadapi gonjang-ganjingnya zaman. Jangan merasa cemas menghadapi kegoncangan-kegoncangan. Apakah itu dalam bidang politiknya, bidang ekonominya, bahkan merambah kepada masalah agama. Kata Allah melalui malaikat itu, Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai orang-orang yang beriman dan istiqomah, janganlah kalian takut, janganlah kalian cemas. Dan tidak hanya itu, malaikat kemudian membawa kabar baik kepada orang yang iman dan istiqomah. Di dunianya tidak takut, dia tidak cemas, maka kemudian Allah wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sampaikan wahai para malaikat, orang yang beriman dan beristiqomah dalam imannya itu nanti sudah tersedia surga baginya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita hanya berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang gonjang-ganjing inilah, maka kemudian kita tetap mengistiqomahkan iman kita. Oleh sebab itu, bicara masalah istiqomah ini, apa yang harus kita istiqomahkan? Ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang istiqomah, dia bilang hanya singkat, al istiqomatu hiya la yusyriku billahi syai'ah. Istiqomah itu adalah orang yang telah mengatakan, mengakui, mengikrarkan bahwa Tuhannya adalah Allah, maka kemudian dia tidak akan mencampur adukan imannya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun, dengan cara bagaimanapun, dia tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Istiqomah adalah mengistiqomahkan iman, itu adalah dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun.
Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq menitik beratkan istiqomah itu dari sudut pandang akidah, dari sudut pandang iman. Ketika istiqomah ini kemudian ditanyakan kepada Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bilang bersamaan dengan itu pendapatnya sama dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa itu istiqomah? Melaksanakan sejumlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejumlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu telah istiqomah dalam imannya. Ketika ditanyakan kepada khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka kemudian jawabnya lebih singkat, al istiqomatu hiyal ikhlas. Istiqomah itu adalah ikhlas. Artinya orang yang sudah mengakui bahwa Allah adalah sebagai Rabb-Nya yang telah menciptakannya, yang telah memeliharanya, yang telah mendidiknya. Istiqomah itu adalah orang itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan dasar ikhlas, menjauhi larangan Allah juga dengan dasar ikhlas. Walaupun nampaknya seolah-olah melanggar larangan Allah itu banyak mendatangkan keuntungan, tapi kemudian dia tetap ikhlas untuk tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu berarti 4 khalifah ini mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang istiqomah, atau stressingnya berbeda. Abu Bakar As-Siddiq stressingnya adalah masalah akidah. Umar dan Ali bin Abi Thalib adalah stressingnya dalam masalah ibadah, melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah. Dan kemudian stressingnya Utsman bin Affan, istiqomah itu adalah ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Apakah itu melaksanakan perintah, apakah itu menjauhi larangan Allah, semuanya dasarnya adalah ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada istiqomah atau sesuatu yang harus kita istiqomahkan dalam suasana seperti sekarang ini, adalah istiqomah dalam beramar ma'ruf nahyil mungkar. Kenapa ini perlu istiqomah? Perlu teguh pendirian bagi orang-orang yang beriman tetap harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah mengajak diri sendiri, mengajak keluarga, mengajak orang lain di luar dirinya untuk berbuat baik, dan sekaligus nahyil mungkar adalah melarang atau menjauhkan dirinya dari hal-hal yang maksiat yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mengajak keluarganya untuk tetap berada dalam jalur hidayah Allah Subhanahu wa taala, jalur iman, jalur ibadah, jalur mempertahankan akhlakul karimah. Nah, inilah yang disebut dengan amar ma'ruf nahyil mungkar. Banyak di dalam Al-Quran bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahyil mungkar. Nampaknya dalam hal ini akhir-akhir ini adalah banyak sekarang, termasuk sekarang ini kita sedang amar ma'ruf. Tapi bagaimana dengan nahyil mungkar yang harus dilakukan oleh para umara? Nah, disinilah perlu kita cermati sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sinfani min ummati, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, ala wahiyal ulama wal umara. 2 kelompok umat hambaku, umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila 2 kelompok hambaku ini, umatku ini bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, apakah itu persoalan politik, apakah itu persoalan ekonomi, apakah itu persoalan budaya, apakah itu persoalan agama, selama 2 kelompok ini kemudian bekerja dengan baik, maka manusia akan menjadi baik semuanya karena 2 kelompok umatku. Wa idza fasada, apabila kerjasamanya 2 kelompok hambaku, umatku ini adalah rusak, tidak ada kerjasama antara keduanya, maka kemudian manusia juga akan rusak karena 2 kelompok ini. Yang disebut 2 kelompok itu, kata Rasulullah, ala wahiyal ulama wal umara, dia adalah kelompok para ulama dan kelompok umara.
Artinya kalau ini kemudian kita laksanakan di dalam, kita tarik kepada amar ma'ruf nahi mungkar, mestinya ulama dan umara itu harus bekerja sama untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ulama-ulamanya amar ma'ruf, tapi kemudian umaranya kemudian tidak mendukung dengan nahyil mungkar, akhirnya terjadi talbisul haqqo bil batil, tercampurlah antara yang hak dengan yang batil. Yang hak diperintahkan tetapi nahyil mungkar tidak dilaksanakan oleh petugas-petugasnya, dalam hal ini adalah para umara. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah yang harus kita istiqomahkan, adalah bagaimana kita amar ma'ruf nahyil mungkar. Kita ajak diri kita, terutama kita ajak keluarga kita ajak kerabat kita ajak lingkungan kita, sampai skala nasional kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semuanya rela berjuang menolong agama Allah lewat amar ma'ruf nahi mungkar, Allah pasti akan menolong kalian semuanya. Yakin, itu adalah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hal yang kemudian harus kita ambil sikap istiqomah kita yang berikutnya, setelah mengistiqomahkan akidah kita, mengistiqomahkan ibadah kita, mengistiqomahkan akhlakul karimah, mengistiqomahkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian yang harus kita jaga istiqomahkan lagi adalah dalam ukhuwah Islamiyah, dalam membangun persaudaraan umat Islam. Karena apa? Dengan bersaudara maka kemudian potensi umat Islam akan tergali dengan baik, yang insya Allah akan melahirkan sesuatu kekuatan yang mungkin tidak ada kekuatan selain kekuatan umat Islam jika umat Islam itu bersatu. Terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan tentang ukhuwah. Di dalam surat Hujurat misalnya ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara antara orang yang beriman yang satu dengan orang iman yang lain. Kemudian fa'aslihu, kata Allah, damailah di antara sesama umat Islam. Wattaqullah, peliharalah dirimu dalam menjalin ukhuwah, persaudaraan, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah menggambarkan tentang ukhuwah ini adalah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang iman yang satu dengan orang beriman yang lainnya itu adalah ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don, yang saling menguatkan antara unsur bangunan yang satu dengan unsur bangunan yang lain. Oleh sebab itu yang harus kita pelihara, yang harus kita istiqomahkan sikap kita di dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, gonjang-ganjing ini. Maka kemudian mari kita utuhkan visi dan misi kita di dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Rasulullah menyatakan, kalau kita bersatu maka kemudian akan datang rahmat Allah. Tapi kalau kita berpecah belah maka akan datang adanya satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang juga sering kita sampaikan mungkin lewat mimbar ini juga, Rasulullah pesan, yang waktu itu asbabul wurudnya, informasi yang kita terima adalah mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dengan sabdanya yang sangat terkenal, kunu kaliyadaini. Wahai umat Islam, terutama adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor, Ansor dan Muhajirin, bersatu padulah, bekerja samalah kalian seperti kerjasamanya kedua belah tangan kalian. Tangan kanan punya status sosial yang lebih tinggi daripada tangan kiri, tapi tangan kanan tidak pernah sombong terhadap tangan kiri, dan tangan kiri tidak pernah minder terhadap tangan kanan, selalu bekerja sama.
Wala takunu kal udhunaini, janganlah kalian seperti kedua belah telinga. Fungsinya sama, tapi keduanya tidak pernah bertemu antara satu dengan yang lain, tidak pernah saling tolong menolong. Ini adalah bahasa majas, bahasa kiasan yang patut kita renungkan. Kalau kita bekerja sama seperti kedua belah tangan, insya Allah kesuksesan ada di pelupuk mata kita. Tapi kalau perpecahan itu seperti keberadaan umat Islam seperti kedua belah telinga, fantadiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Semoga kita mampu menyerap, mengistiqomahkan iman kita, mengistiqomahkan ibadah kita walaupun kondisinya mungkin sangat sibuk gonjang-ganjing, tetap memelihara dan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Kita tetap amar ma'ruf nahil mungkar minimal pada diri kita dan keluarga kita. Karena Allah berpesan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naroh. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan istiqomah yang terakhir tadi adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Insyaallah perbedaan-perbedaan yang kemudian tidak perlu diperuncing, jangan diperuncing. Kalau bisa perbedaan yang agak besar kita perkecil, perbedaan yang kecil kita hilangkan, sehingga terjadilah ukhuwah di antara kita, sehingga kekuatan umat Islam akan tergali, potensinya akan tampak, dan pada akhirnya umat Islam tetap berada di dalam jalur kemenangan, ya'lu wala yu'la alaih, lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada konsep Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, ghairil maghdubi 'alaihim minal yahudiyyin waladdallin minan nasraniyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والظالمين والكافرين والمنافقين والفاسقين والخائنين والمتكبرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت سملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك إذا يشاء قدير. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم ادفع عنا من البلاء والغلاء والوباء والفحشاء ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم ومن هؤلاء القوم الظالمين الطاغين الباغين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان